Salam Bapak Ibu Saudara, renungan pagi hari ini berjudul Duri dalam Daging. 2 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Tuhan memberikan duri dalam daging agar Paulus tidak meninggikan diri, bukan karena Paulus hebat, pintar, atau banyak memenangkan jiwa. Tetapi duri dalam daging itu karena Paulus mengalami penglihatan entah di dalam atau di luar tubuhnya yang Paulus sendiri tidak tahu bahwa dia dibawa ke surga tingkat yang ketiga. Cerita ini agak sedikit aneh karena peristiwa Paulus dibawa ke surga tingkat ketiga bukan karena kehebatan Paulus, tetapi justru karena kasih karunia Tuhan. Kehebatan itu tidak pantas disombongkan. Bahkan kasih karunia Tuhan yang bukan kehebatan kita pun tidak pantas untuk disombongkan. Begitulah maksud cerita ini. Sombong rohani adalah istilah populer yang disematkan pada orang-orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Tetapi Tuhan tidak segan memberi duri dalam daging pada orang-orang yang merasa sombong rohaninya. Bahkan Tuhan dapat mengutus atau membiarkan iblis untuk memberi duri dalam daging orang tersebut. Ada beberapa penafsiran tentang duri dalam daging. Ada yang mengatakan itu adalah istri Paulus yang menjadi aib Paulus. Ada yang mengatakan itu sakit mata Paulus. Ada yang mengatakan itu sakit kepala Paulus. Ada juga yang mengatakan itu keadaan fisik Paulus yang jelek. Dan menurut saya beberapa penafsiran ini tidak tepat. Karena duri dalam daging ini bukan bermaksud daging secara fisik dan tidak ada kaitannya dengan utusan iblis yang menggocoh Paulus. Kata menggocoh itu berarti pukulan yang bertubi-tubi. Paulus bukan seorang yang lemah terhadap hinaan orang lain, terhadap bulian, karena latar belakang Paulus menunjukkan bahwa Paulus ini orang yang karakternya keras dan kecenderungannya kuat terhadap hinaan orang lain atas fisik yang dialami Paulus. Tidak pernah tertulis di dalam surat-surat Paulus bahwa ia merasa minder dengan keadaan fisiknya. Yang pasti ini adalah pencobaan iblis, karena iblis dikenal sebagai si mencoba. Dan Paulus jatuh dalam pencobaan iblis pada saat itu. Dan kemungkinan besar ketika Paulus jatuh dalam pencobaan iblis, orang-orang di sekitarnya menghina Paulus, sehingga Paulus merasa memiliki duri dalam daging. Hal ini bukan berarti Paulus lemah ketika dihina orang, tetapi Paulus mengerti bahwa Tuhan ingin mengatakan semua orang diperlakukan sama, tidak ada yang spesial di mata Tuhan. Ketika mengalami kasih karunia pun bukan berarti Paulus spesial. Jika kita mengalami pencobaan dari iblis dan jatuh dalam dosa, belajarlah dari Paulus. Paulus tidak stres, tidak menyalahkan Tuhan, dan yang Paulus buat adalah mengambil pelajaran dalam keadaan yang buruk itu, yaitu merendahkan diri dan merasa tidak diperlakukan lebih spesial oleh Tuhan daripada orang lain. Cara terbaik menghilangkan stres dalam situasi yang buruk adalah mengambil pelajaran baik di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.